Striker legendaris Manchester City yang kini berseragam Barcelona, Sergio Aguero, terancam pensiun dini. Diagnosis kardiak aritmia yang dideritanya ternyata lebih serius dari yang semula diduga. Situasi yang kemungkinan besar bakal membuat penyerang asal Argentina tersebut pensiun di usianya yang masih 33 tahun. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sergio Aguero tergeletak menahan sakit di dada di tengah laga antara Barcelona dan Alaves yang digelar di Camp Nou 31 Oktober 2021. Aguero pun ditarik keluar dengan napasnya yang pendek. Belakangan, legenda Manchester City itu didiagnosis menderita kardiak aritmia atau aritmia jantung, yang berarti detak jantung nggak beraturan. Dan dilaporkan oleh Catalunya Radio, hasil tes dari penyakit Aguero ternyata lebih serius. Semula Aguero dikabarkan diminta untuk istirahat selama 3 bulan. Namun setelah rangkaian pemeriksaan, durasi istirahat Aguero mungkin mesti jauh lebih panjang. Aguero bahkan dikabarkan diminta mempertimbangkan untuk pensiun, mengingat kondisi kesehatannya rupanya lebih kompleks dari yang diduga. Opsi pensiun pun menjadi paling logis mengingat dengan kondisi tersebut, Aguero sangat nggak memungkinkan menjalani tuntutan lagi sebagai olahragawan profesional. Semula kasus Aguero ini memang diprediksi nggak serius. Meski sempat terbaring menahan sakit di dada, Aguero masih bisa bangkit dan bahkan berjalan sendiri keluar lapangan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Barcelona juga sempat mengumumkan bahwa Aguero bakal menepi hanya 3 bulan sembari menunggu evaluasi dari penanganan yang dilakukan terhadapnya. Pada awal November ini juga Aguero sempat merilis video yang ditujukan kepada pendukung Barcelona. Dalam cuplikan tersebut, kepada penggemar, Aguero berterima kasih atas segala support yang telah dia terima. Namun belakangan ini belum ada lagi pernyataan resmi dari Aguero maupun Barcelona atas kondisi terkininya, termasuk atas kepastian kesehatannya. Sebelumnya, seorang ahli jantung dari Argentina bernama Dr. Norberto Debac angkat suara mengenai persoalan kesehatan Aguero. Dikatakannya bahwa bagi atlet sebagaimana pesepak bola macam Aguero, aritmia jantung bukan berarti menjadi akhir dari karir sepak bolanya. Namun itu berlaku jika aritmia jantung yang dialaminya adalah aritmia atrium, karena gangguan macam ini masih masuk kategori jinak yang bahkan bisa sembuh dengan obat-obatan. Namun lain hal jika yang dialami adalah aritmia ventricle. Jenis yang satu ini lebih berat karena berarti terdapat kerusakan di struktur jantung. Inilah yang secara medis bakal membuat Aguero nggak lagi bisa bersaing di level sepak bola profesional. Kasus Aguero ini pun mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan pemain sepak bola di lapangan. Apalagi baru beberapa bulan sebelumnya, pemain Denmark Christian Eriksen tumbang di lapangan karena cardiac arrest di ajang Euro 2020 lalu. Kini Eriksen telah dipasangi alat pacu jantung yang akhirnya menyudahi karirnya bersama Inter Milan di Serie A. Sebelum Aguero dan Eriksen, ada sejumlah nama yang mengalami insiden serupa di lapangan pertandingan. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya seperti Marc Vivian Foe pada usia 28 tahun. Insiden pesepak bola terkena serangan jantung di lapangan lain yang mencolok adalah Fabrice Muamba yang kolaps saat membela Bolton Wanderers. Untungnya sebagaimana kasus Eriksen, Muamba selamat karena pertolongan tim dokter di stadion. Rentetan kasus ini pun jelas menjadi kekhawatiran dan tanda tanya. Bagaimana bisa seorang atlet, terutama pesepak bola profesional yang terlatih menjaga kebugarannya, tetap nggak lepas dari persoalan kesehatan seperti masalah jantung, apalagi di usia yang malah belum sampai 40. Secara medis, masalah jantung menyerang olahragawan umumnya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena kardiomiopati hipertrofik, merupakan suatu kondisi bawaan di mana dinding otot jantung menjadi tebal. Otot yang menebal kemudian memengaruhi sistem kelistrikan jantung, menyebabkan detak jantung lebih cepat maupun nggak teratur atau disebut aritmia. Situasi ini juga secara medis bisa menyebabkan kematian mendadak. Faktor berikutnya adalah kelainan arteri koroner. Terkadang orang dilahirkan dengan arteri koroner yang terhubung secara tidak normal. Arteri ini kemudian menjadi terkompresi saat berolahraga dan tidak memberikan aliran darah yang sesuai ke otot jantung, yang mana dalam situasi ini juga bisa menyebabkan kematian mendadak. Sedangkan yang terakhir adalah penyakit jantung bawaan yang tidak terdeteksi atau memang masalah yang sudah jadi bawaan saat lahir.